Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita memasuki pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam untuk anak-anak semuanya. Jadi, adapun mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu termasuk hal yang wajib. Karena apa? Kita harus mengetahui sejarah-sejarah Rasul, sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah waliullah ataupun sejarah-sejarah para ulama. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu faktor-faktor penyebaran runtuhnya dinasti Abbasiyah. Nah, untuk anak-anak sekalian, jadi faktor-faktor itu ada dua. Yang pertama internal. Internal itu berarti dari dalam. Adapun macam-macamannya seperti halnya hidup di kalangan penguasa. Jadi perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah. Jadi para penguasa itu telah diliputi oleh harta-harta yang berlimpah harta, bahkan cenderung menolak sehingga kurang memperhatikan unsur-unsur negara. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah dari yang terlebih dahulu darinya. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki untuk mengambil alih kendali pemerintahan di Abbasiyah. Yang kedua yaitu perebutan kekuasaan antara kekeluargaan Bani Abbasiyah. Jadi di antara keluarga tersebut ada perdebatan ataupun pertengkaran untuk perebutan kedudukan di kalangan Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan ini mulai sejak masa Al-Ma'mun dengan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Persia setelah Al-Mutawakkil wafat. Pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar. Nah, pada zaman itu masa Al-Ma'mun dan Al-Amin ini masuklah unsur Turki dan Persia sehingga menyebabkan keturunan Abbasiyah meninggal tidak wajar. Yang ketiga yaitu unsur eksternalnya yaitu konflik agama. Nah, keagamaan ini pada dasarnya adalah hasil propaganda orang-orang Persia. Jadi kontroversi agama ini dibuat oleh orang-orang yaitu dari kalangan orang-orang Persia, karena cita-cita mereka untuk sepenuhnya tercapai pada ajaran mekanisme, Menuisme, Zeroisme, dan Mesdakisme, sehingga muncul gerakan dengan yang namanya Zindik. Yang keempat yaitu kemerosotan ekonomi. Nah, kemerosotan ekonomi adalah pendapat negara menurun, sementara pengeluarannya meningkat lebih besar. Penurunan pendapat ini disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Yaitu yang keempat yaitu faktor ekonomi. Karena semakin sempitnya wilayah Abbasiyah karena telah dikuasai oleh orang-orang Persia, sehingga pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Oke, faktor yang kedua yaitu eksternal, dari luar. Kalau dari luar ini cuma ada dua, yaitu diakibatkan oleh perang. Yang pertama yaitu perang salib. Nah,
Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Kekalahan tentara Romawi telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian ini bertambah setelah dinasti Saljuk yang menguasai. Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang disarankan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Yang kedua yaitu serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhir dinasti Abbasiyah. Oke. Orang-orang Mongolia adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah, sebuah kawasan terjauh di Cina, terdiri dari kabilah-kabilah yang kemudian disatukan oleh Genghis Khan, yaitu pada 603 sampai 624 Hijriah sebagai awal penghancuran Baghdad dan Khilafah Islam. Orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia, dan juga menguasai Asia Kecil. Jadi lunturnya kekuasaan Abbasiyah yaitu termasuk dari eksternalnya tadi ada 4, hidup di kalangan penguasa. Yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Yang ketiga, konflik agama. Keempat, kemerosotan ekonomi. Adapun yang dari eksternal ini ialah termasuk yang sangat berpengaruh lunturnya kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama itu perang salib. Kenapa disebut perang salib tadi? Karena orang-orang Kristen itu membawa simbol-simbol salib dan memenangkan peperangan tersebut. Yang kedua yaitu serangan dari Mongolia, yaitu Mongolia ini dari daerah ujung Cina, sehingga Mongolia menguasai negeri Asia Tengah, Khurasan, Persia, dan juga menguasai Asia Kecil. Nah, hanya sekianlah yang dapat Bapak sampaikan. Jadi mohon dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.